Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya J.H. Farisan Rizky dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 2220726. Saya akan menjelaskan tentang apa sih pragmatik itu. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bagaimana makna suatu ucapan atau teks ditentukan oleh konteks penggunaannya. Pragmatik berfokus pada aspek sosial dan konteks penggunaan bahasa, termasuk bagaimana orang menggunakan bahasa dalam interaksi sosial dan bagaimana makna suatu ucapan dipahami oleh orang lain dalam situasi tersebut. Definisi pragmatik menurut pendapat para ahli. 1. Menurut Yule. Menurut Yule, pragmatik merupakan studi hubungan bentuk bahasa dengan penggunaannya. Bentuk bahasa yang dimaksudkan mengacu pada tuturan dan pengguna yang dimaksud mengacu pada pemilik maksud. Yang kedua, menurut Granter dan Aring, pragmatik adalah studi tentang sesuatu yang lebih dari apa yang dimaksud penutur melalui tuturannya karena terdapat informasi tambahan dalam konteks. Yang ketiga, menurut Griffith, pragmatik merupakan studi tentang makna tuturan. Fokus kajian pragmatik mencoba melihat hubungan antara bentuk bahasa dan penggunaannya, yakni penggunaan dalam bahasa. Situasi yang nyata bahasa dikaji sesuai dengan penggunaannya, atau bagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan masyarakat. Mengisyaratkan bahwa faktor penggunaan bahasa menjadi hal yang sangat penting dalam kajian pragmatik, termasuk juga di dalamnya di mana, tentang apa, untuk apa bahasa itu digunakan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan makna ujaran dapat dipahami dengan tepat. Salah satu contohnya, ketika seseorang mengatakan buka pintu, maka kita akan memahami maksudnya adalah untuk membuka pintu yang terdekat. Namun, jika orang tersebut mengatakan buka pintu itu, maka kita akan memahami bahwa orang tersebut ingin kita membuka pintu yang terletak jauh dari kita. Ini adalah contoh sederhana tentang bagaimana kita menggunakan konteks sosial dan fisik dalam memahami makna ucapan orang lain. Terdapat beberapa cakupan dalam pragmatik yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya yaitu tidak tutur, prinsip percakapan, implikator, dan tesis. 1. Tidak tutur. Tidak tutur merupakan kegiatan menyampaikan langsung melalui tuturan. Menurut Lake, tidak tutur mempertimbangkan 5 aspek: situasi tutur yang mencakup penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tidak tutur sebagai sebuah tindakan atau aktivitas, dan tuturan sebagai produk tidak verbal. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa tidak tutur terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh, bisakah kamu buka pintu itu? Tutur meminta. Contoh kedua, terima kasih banyak. Tidak tutur memberikan ucapan terima kasih. Yang kedua, prinsip percakapan. Prinsip percakapan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesambungan. Dalam prinsip percakapan, prinsip kerjasama merupakan prinsip utama, sedangkan prinsip kesambungan merupakan prinsip komplement yang digunakan motivasi pelanggaran prinsip kerjasama dan sebagainya. Yang ketiga, implikator. Implikator adalah makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam ucapan atau teks, tetapi dapat diketahui dari konteks atau latar belakang penggunaannya. Contoh, sudahkah kamu makan? Implikatornya, apakah kamu lapar? Yang keempat, dieksis.
Deksis merupakan bagian penting dari pragmatik linguistik karena membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi komunikasi yang berbeda-beda. Dengan memahami deksis, kita bisa memahami bagaimana makna kata-kata dipengaruhi oleh konteks dan bagaimana makna kalimat dipengaruhi oleh situasi komunikasi. Menurut Bewley, deksis dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu deksis personal yang mengidentifikasikan orang, yang kedua deksis spesial yang mengindikasikan lokasi, dan deksis temporal yang mengindikasikan waktu. Contoh saya makan sarapan pagi ini merupakan contoh dari deksis waktu. Baik, sekian dari saya sedikit pengertian pragmatik dan ruang lingkupnya. Saya Farizal undur diri. Terima kasih.